Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah di hari Jumat ini sore ya, asar ya. Ini jam 4 lebih 9 menit. Video ini adalah konten pengulangan video yang sebenarnya sudah lama, berbulan-bulan yang lalu, yaitu saya membahas tentang Madrasah Al-Kadzabin, sekolah tempat para pendusta, perawi-perawi sejarah Islam dan penulisnya. Jadi bangsa Persia atau Mawali itu ya, mereka masuk Islam, ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk ya. Ada yang punya rasa dengki dengan Arab, ada yang membela Arab dan Islam. Nah, namun ada orang yang mutasyayyi ya. Jadi mereka lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib dibandingkan para sahabat yang lain. Lalu dengan berani mereka membuat hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah sampai dengan Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang dusta dan palsu itu menyusup ke dalam Kutubus Sittah tanpa terkecuali Sahih Imam Muslim dan Sahih Imam Bukhari. Namun Sahih Imam Bukhari dan Muslim itu sedikit, kena getahnya itu sedikit dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lain. Tapi ya tetap tersusupi. Namun itu tidak merendahkan nilai kitab-kitab tersebut. Kenapa? Karena masih dalam penelitian secara terus-menerus. Tugas kita adalah tetap belajar, meneliti, mengoreksi, dan memilih ya, mana yang lebih berguna, bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam, itu riwayat yang kita pilih. Adapun riwayat-riwayat yang menyebabkan mudharat, bahkan dimanfaatkan oleh kelompok yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait, yaitu Syiah, ya, itu yang harus kita buang. Nah, kitab ini dijelaskan oleh Dr. Khalid Kabir Allal, yaitu hatta qala Syu'bah bin Al-Hajjaj. Jadi berkata Syu'bah bin Al-Hajjaj wa Husain bin Amir. Nah, mereka ini adalah seorang ulama hadis. Ma kadzaba ala ahad min hadhihi al-ummah ma kadzaba ala Ali radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada kelompok yang berani berdusta atas nama agama Islam itu kecuali mereka yang menisbatkan diri kepada Ali. Jadi mereka menggunakan Ali sebagai hadis palsu, sanad hadis palsu untuk berdusta. Kemudian berkata Muhammad bin Sirin, ya, Muhammad bin Sirin seorang tabi'i terkenal, ya. Amatu ma yurwa an Ali bin Abi Thalib batil. Jadi Muhammad bin Sirin berkata bahwa kebanyakan riwayat-riwayat dari jalur Ali bin Abi Thalib itu batil alias tidak sahih. Kemudian berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, anna Rafidhah Asy-Syi'ah wada'u fi fadha'il Ali wa ahli baitihi, ya harusnya pakai ha ya, ahli baitihi maksudnya keluarganya Ali, ya. Nahwu 300,000. Jadi 300.000 hadis berhasil dibuat oleh kelompok Syiah Kufah. Syiah Kufah ini berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi saya lihat sepertinya lebih dari 300.000. Ya. Beliau berkata kurang lebih, tetapi saya berkata lebih dari 300.000. Ya. Ini di zaman dulu, ya, di zaman dulu. Coba di zaman sekarang, orang buat konten kreator ya dengan seenaknya ngetik barang siapa yang berkata ini, kemudian nganu gini, lalu dia share di malam ini, maka dia pasti akan masuk surga. Enak ya. Sempat itu ada orang yang dengan seenaknya jadi konten kreator lalu membuat hadis palsu dengan penuh keberanian menisbatkannya kepada Nabi
Ya, barang siapa yang berbuat gini, nanti dia akan masuk surga. Barang siapa yang gini, dia dalam malam ini, tanggal ini, hari ini, jam ini, nanti dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Ketika ditanyakan mana dalilnya, tidak usah tanya dalil. Ya. Ya. Apa namanya, dituduh dengan apa namanya, mabuk dalil. Ya. Pernah saya itu berbicara sama anak lulusan pondok, ya, soal hadis kopi itu. Barang siapa yang minum kopi, maka malaikat itu beristighfar kepadanya secara terus-menerus. Baik, saya tanya, dari mana Anda mendapatkan hadis ini? Ya, dia bilang dari Kiai Fulan. Ya, ya Kiai Fulanmu ini dia ngambil dari siapa? Dari syekh siapa? Ya berkata ini Asyirazi. Ya Asyirazi itu siapa? Saya gitu kan. Jangan tanya dalil bolak-balik, itu tidaklah bagus. Ya, loh, gimana kamu itu menisbatkan sesuatu kepada malaikat? Malaikat ini kan mereka melaksanakan perintah atas dasar Allah. Kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah dan kepada malaikat sesuatu yang tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi kita harus konfirmasi karena agama ini bukan mainan. Ya, bukan seenaknya seperti itu buat riwayat. Ya, ini cerita dulu ya, waktu saya sempat bertemu dengan mereka bernyata seperti ini. Ketika saya tanya, dia kayak tidak terima. Ya, mau apa Anda gitu? Ya seperti itu. Nah, jadi kita ini sudah didoktrin ya sama pemikiran-pemikiran tasyayyu itu, ya sudah beragama seenakku sendiri. Ya, tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Jadi kita harus waspada. Ya. Nah, hadzal din ilmun. Ya, jadi agama ini adalah ilmu. Ya. Jadi ilmunya sumbernya dari mana? Ya, harus dicari. Nah, kemudian di sini ada seorang riwayat. Ya, jadi ada sebuah riwayat ya. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Qala Rahma Ram Harmuzi. Ram Harmuzi. Ya ini nama Persia ya. Ya maaf kalau saya salah bacanya. Dari sanadnya an Affan qala qaddamtu al-Kufah fa aqamtu 4 ashhur. Jadi saya ini masuk kota Kufah dan saya tinggal selama 4 bulan. Walau aradna an naktuba 100,000 hadis la katabnaha fama katabna al-iqdar 50 illa qadra 50,000 hadis. Wa ma radina min ahadin illa al-imla. Jadi ini menjelaskan bahwa kita bisa menulis ya, ketika saya masuk kota Kufah saya bisa menulis ya 100,000 hadis ya, tetapi kita tidak menulis kecuali 50,000 hadis ya, jadi kita tidak ridho kecuali itu. Artinya mereka sudah tahu bahwa ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis robel, ini hadis ini. Karena ilmu hadis itu tidak berkembang hanya di kota Kufah, tetapi berkembang juga di kota Hijaz, ya di Mekah, Madinah, Basrah, ya seperti itu. Jadi orang-orang bisa tahu, ya kalau hadis ini trouble, berarti hadis ini sumbernya dari mana? Oh ini dari Kufah, ini bukan dari Hijaz. Seperti itu. Jadi sedikit hadis dusta atas nama Abu Bakar itu sedikit, tapi kebanyakan dari Ali bin Abi Thalib dan sumber rata-rata hadis dusta itu dari Kufah. Kenapa? Karena Kufah itu pusatnya tasyayyu dan juga tempat nongkrongnya orang-orang yang dulu beragama Majusi, Nasrani dan Yahudi. Sehingga itu dijadikan sebagai basis utama pergerakan kesyiahan. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang Karbala, Najaf, kemudian daerah mana itu sampai sekarang mereka masih
mendakwahkan kesyiahan mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.